Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 2 Desember pukul 16.00. Gua mau bahas Bluebird. Hari ini lumayan seru guys ya karena IHSG tadi sempat naik, kemudian sekarang roboh kayak BCA, BRI, BNI. Sebenarnya bisa dibilang IHSG sekarang lagi ditopang sama kayak brand. Kemudian Adro juga naik, ya, AMMN naik, tapi kayak saham-saham yang lain ya, terutama perbankan, itu naik turunnya ngeri banget guys. Apalagi BNI itu guys, turun sampai 5%. Jadi seru, gue sih masih mantengin aja, masih ngeliatin aja. Dari tadi juga gue ngeliatin. Belum beli apa-apa, tapi sekarang gue mau bahas Bluebird ya guys. Bluebird ini 3 bulan yang lalu gue bahas. Di sini gue sampaikan bahwa alasan gue koleksi saham ini. Jadi 3 bulan yang lalu itu waktu harganya masih di angka 1.600-an lah. 1.600 nih di sini nih, sekitar bulan Agustus, sekitar bulan Juli. Dia udah bagi dividen, dia udah naik ya. Kemudian sekarang gua terus terang gua nggak punya barangnya. Di teman-teman Instagram juga ada beberapa yang nanya, "Bang, masih pegang Bluebird nggak?" Bluebird gua nggak megang. Tapi ada juga yang teman-teman gua yang masih megang juga sampai sekarang. Nggak masalah karena ini perusahaan, tetap gue suka sama Bluebird. Nanti gue akan kasih tahu alasan kenapa alasan mendasar, alasan simple kenapa gue suka sama Bluebird ini. Nah, sekarang kan harganya 1.945 ya. Ini juga gue belum bahas. Terakhir gue bahas di, ya ini 3 bulan yang lalu lah, saham Bluebird ini. Bluebird ini guys ya, kalau dari ekuitasnya naik, walaupun masih di angka 5 triliun ya. Kemudian dari pendapatannya naik, dia di tahun 2024 kuartal 3 tuh dapat 1,3 triliun. Laba bersihnya pun naik. Laba bersihnya trennya dalam kondisi naik. Ya. Yang tadinya 115 miliar, 147 miliar, sekarang jadi 173 miliar. Dari gross profitnya naik, net profitnya naik, ROE-nya juga naik 10% sekarang, PBV-nya masih di angka 0,8. Data-datanya ya menunjukkan hampir semuanya mengalami kenaikan. Dan nggak heran kalau misalkan si Bluebird ini sahamnya naik. Naik akhirnya sampai ke angka 2.200-an, 2000 lah, 2100 lah. Ya, 2100 kemudian sekarang turun lagi ke angka 1900 karena sempat lama tuh dia di angka 2000. Nah, sekarang gimana? Bluebird ini ya guys ya, yang paling gua suka, jadi di video sebelumnya beberapa kali loh gue bahas Bluebird ya, beberapa kali gue bahas Bluebird 7 bulan yang lalu, kemudian 1 tahun yang lalu waktu harganya masih di angka 1.400, 10 bulan yang lalu gitu ya, 3 bulan yang lalu. Jadi Bluebird ini memang dia melakukan ekspansi. Salah satu yang tercermin di perusahaan yang tercermin di laporan keuangan ya guys ya. Yang tadinya pendapatan non taksinya itu porsinya di tahun 2022 ada di angka 22%. Jadi tahun 2022 pendapatan non taksinya itu 22% guys. Pendapatan taksinya 77%. Bluebird ini dikenal sebagai perusahaan taksi oleh banyak orang. Tapi sebenarnya dia nggak cuma taksi, ada non taksinya juga, ada penyewaan mobil, ada busnya juga, ya, ada shuttle dan sebagainya dan sebagainya. Anak perusahaannya pun ada banyak, tapi memang yang paling banyak anak perusahaannya adalah yang bergerak di bidang taksi. Nah ini nih guys nih, taksi-taksi. Nah Big Bird Pusaka ini, bis dia. Kemudian yang paling gede asetnya itu ada penyewaan mobil, PT Pusaka Prima Transport. Asetnya aja ada di angka 1,2 triliun. Paling besar di antara yang lain. Nah, ini guys. Nah, tapi Bluebird dalam beberapa tahun, terutama dari tahun 2022 ya, kita lihatnya ya guys ya. Kalau tahun 2021 dan tahun 2020 gue kesampingkan karena itu periode pandemi. Jadi Bluebird ini manajemennya seperti menemukan pendapatan yang baru di luar taksinya, dan dia tahu cara meningkatkan pendapatan non taksinya. Sebenarnya gini, kalau untuk pendapatan taksinya guys, ini kita lihat ke pendapatan ya guys, meningkat tapi nggak terlalu signifikan. Nah ini kita lihat di sini guys. Jadi yang tadinya pendapatan taksinya ada di angka 2,4 triliun,
ya 2,4 triliun, ternyata menjadi 2,5 triliun, menjadi 2,6-an lah. Ini kan 2,5 triliun 97 miliar ya. 2,5 triliun, hampir 2,6 triliun. Tadinya di tanggal 30 September ada di angka 2,4 triliun. Naik nggak? Naik. Tapi sebenarnya ya paling sekitar 8%, 9%-an. Nah, cuman yang menarik adalah non taksinya. Tadinya ada di angka 810 miliar, tapi menjadi 1,065 triliun, guys. Nah, itu yang menarik. Jadi, secara tidak langsung juga porsinya, baik yang non taksinya yang tadinya 22% menjadi 25, dan terakhir di September 2024 itu porsinya menjadi 29%. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan ini di angka 30% lebih. Dan kalau misalkan itu terjadi, bagus sebenarnya. Karena ada pendapatan lain di luar dari pendapatan taksi Bluebird itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus lihat gini guys. Jadi Bluebird ini di public expose-nya memang menyampaikan dia itu waktu tahun 2019 punya 28.000 armada. Ya. Kemudian turun terdampak pandemi 2020-2021. Kemudian mulai naik lagi nih. Nah, sebenarnya dengan armada saat ini, armada tahun 2023 itu kan 23.000. 2022 20.000 armada. Armada saat ini ya belum sampai di tahun 2019 yang sebanyak 28.000. Tapi sebenarnya pendapatan dari Bluebird itu sudah bisa mengalahkan di tahun 2019 itu sendiri. Coba ya, pendapatan tahun 2019 laba bersih dan laba bersih Bluebird berapa nih? Bluebird 2019 ya guys ya. Pendapatan bersih sebesar 2,5 triliun. Sorry. 2019 dia 4, triliun ya. Ini ya perhatikan ya, 2019 dia pendapatan 4,05 triliun. 4 triliun lah. Ini kan gua nggak buka sampai 2019, sampai 2020. Nah, di tahun 2023 saja sebenarnya dari sisi pendapatan Bluebird sudah mengalahkan tahun 2019. Dan di tahun 2024 berpotensi lebih dari tahun 2019. Juga tahun 2023. Karena sekarang udah mengantongi 3,6 triliun. Ya kan biasanya dia dapat segini nih. Di angka 1,2 triliun, 1,3 triliun. Nah, yang mau gue sampaikan adalah begini. Jadi armadanya itu tidak sebanyak tahun 2019. Belum seperti tahun 2019. Tapi secara keuntungan dan pendapatan dia sudah melebihi tahun 2019. Artinya sebenarnya si perusahaan bisa melakukan efisiensi, guys. Makanya tercermin dari sini net profit yang marginnya yang tadi gue bilang meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya. Sekarang ada di angka 11%. Jadi dua hal sederhana itu ya yang sampai saat ini gue walaupun gak punya barang ya, tapi kalau misalkan dikasih Bluebird turun lagi mungkin gue akan masuk lagi. Yang pertama adalah satu, sepertinya manajemen sudah mengetahui cara meningkatkan revenue ya non taksinya. Apalagi kalau gue ngeliat bisnya Bluebird yang antar kota antar provinsi itu juga bagus loh. Kemudian yang kedua ya efisiensi. Efisiensi itu penting banget guys loh. Oleh bagi perusahaan manapun dan perusahaan seperti Bluebird gue lihat dia bisa melakukan hal itu guys. Jadi kalau sekarang dia kan udah dapat IPS 174 ya. 200 nggak tembus kalau gue bilang. Dengan kebiasaan dia yang membagikan dividen payout ratio itu 50%, maka paling tidak dia bisa ngasih dividen per share DPS nih guys. Cepet. Nah, tergantung sekarang. Sekarang yieldnya berpotensi 5%. Bang, masuk nggak nih, Bang? Ya, sekarang harga 9.945. Toleransi lu bagaimana? Kalau lu bisa nerima toleransi ya, misalkan lu salah analisa, kemudian lu bisa nerima toleransi bahwa, oh nggak apa-apa lah, gue nerima dividen yield 55,1%. Ya silakan masuk, mulai cicil-cicil beli. Cuman kalau misalkan 5,1% masih kecil lah. Mungkin bisa turun lagi ke 1.800 atau 1.700 atau 1.600 barangkali. Ya, itu kita nggak tahu market bagaimana. Tapi yang jelas, tergantung dari toleransi lu bagaimana. Kalau misalkan lu merasa bahwa 5,1% potensi dividen yang bisa dibelikan Bluebird saat ini itu cukup, silakan mulai cicil beli. Tapi kalau misalkan memang lu masih belum cukup, karena ada saham lain yang menarik, apalagi kayak sekarang
mau IPO Adi, mau IPO Mr. DIY dan sebagainya, ya mungkin lu nanti aja masuknya nunggu Bluebird turun lagi. Kayak gitu guys. Tapi yang jelas Bluebird sampai sekarang itu masih oke prospeknya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.